Batam Channel. A few moments later. Perjalanan dari sebuah perjuangan dan pengorbanan. Saya Abdi Lisani Firdaus, Ketua DPD Majelis Kepri Kota Batam, Ketua Umum dari Forum Peduli Masyarakat Kepri Kota Batam, menjawab dari segala keinginan masyarakat dari warga Kampung Tanjung Klingking, Kelurahan Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari sejak dimulainya kunjungan silaturahmi kami yang tidak sengaja di tanggal 29 Januari tahun 2021. Dari kunjungan ini ternyata termuatlah satu kemauan dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat Tanjung Klingking meminta kepada kami agar listrik PLN dapat teraliri di kampung mereka. Memang kita sama-sama tahu bahwa sungguh sangat miris hati kita, di mana kemerdekaan ini sudah berlangsung 75 tahun, bahkan 76 tahun sudah dinikmati hati kemerdekaan. Tapi buat warga Tanjung Klingking di tahun 2021 itu sama sekali belum menikmati hati kemerdekaan itu. Juga masalah jalan juga menjadi perhatian kami, di mana panjang jalan itu 7 km dari Pangkal ke kampung itu jalannya rusak berat, sehingga sulit bagi masyarakat itu untuk mengantarkan daripada hasil-hasil kebunnya diantar kepada kota di Kota Batam. Nah, atas dasar itulah kami bergerak dengan tentunya dari hasil kesepakatan dengan masyarakat, yang pada waktu itu kita di awal Februari langsungkanlah satu pertemuan rapat dengan tokoh masyarakat Kampung Tanjung Klingking RT 003, yaitu Pak RT-nya Muhammad Ali dan Ibu Pak RW-nya Pak Rijal, Ibu Lurahnya masih Bu Syuatmi pada waktu itu, kalau sekarang sudah diganti mungkin, dan Pak Camatnya Uterambe, Camat Galang ya. Nah, dari situ kami hasil dari rapat dengan warga Tanjung Klingking, kami membuat surat ditujukan kepada gubernur, yaitu gubernurnya Pak Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepri. Kami tunjukkan juga surat kami ke Wali Kota Batam, DPRD Provinsi, DPRD Kota Batam, BP Batam, Camat Galang, Lurah Cate, dan seterusnya. Alhamdulillah hasil pertemuan kami dan surat kami yang diberikan PLN, ke Dirut PLN langsung, dan kami diterima waktu itu oleh Pak Agus Subekti sebagai pimpinan bagian dari situ. Hasil dari pertemuan itu dengan gimana yang hasilnya akhirnya termuatlah satu kesepakatan bahwa untuk Tanjung Klingking akan kami realisasikan di tahun ini juga. Namun saya meminta bukan tahun ini Pak Agus, kami minta di bulan Juli tahun 2021 sudah ada progres, sudah bisa ada tindakan atau pekerjaan yang bisa sama-sama kita lihat, kita rasakan dari PLN itu sendiri. Alhamdulillah dia sanggupi, namun progresnya kenyataan di bulan Agustus tidak ada masalah. Artinya masih di dalam ini tahun yang kita hendaki, tahun 2021. Nah, setelah ini berjalan, pemasangan tiang JTM sebanyak 127 tiang PLN, 7.000 meter kabel JTM terpancang. Nah, di bulan November waktu itu, di tahun 2021. Nah, saya dalam hal ini selalu berwanti-wantikan kepada PLN Area Batu Haji, Ibu Pita, agar Bu tolong ini koordinasi dengan kami. Sebentar lagi warga biasanya akan melakukan satu pengajuan pasang baru. Yang dulu saya tahu sistemnya kan sistem kolektif penyambungan ini. Kalau zaman sekarang ini kayaknya sudah sistem per orang. Nah, ini sulit kita mau mengatur tata tertib di dalam satu penyambungan itu sendiri. Nah, ini ada LSM yang betul-betul bekerja, berjuang, berkorban untuk masyarakat. Tapi LSM ini sama sekali nggak tersentuh perhatian pemerintah, khususnya PLN. Kata orang itu, kalau ada seorang pahlawan di satu gerakan kemasyarakatan ini, harusnya diberikanlah satu penghargaan, biar itu juga menjadi motivasi bagi lembaga-lembaga yang lain.
agar kita ini betul-betul punya SDM bangsa ini, SDM yang tangguh, SDM yang betul-betul mumpuni, memberikan arti, memberikan nilai guna kepada kepentingan masyarakat. Saya langsung apa yang sudah kami perjuangkan untuk masyarakat Tanjung Klingking, Rempang, Kelurahan Cate, Kecamatan Gala. Mungkin itu saja sebagai curhatan hati saya di pagi hari ini. Terima kasih pada Kang Ipi. Oke. Ya, saya menggugah pihak PT PLN Batam menaruh perhatian kepada saudara Firdaus, karena saya menilai Firdaus ini sosok di balik terang benderang perkampungan Tanjung Klingking. Jangan hanya mengkaji persoalan ada atau tidak ada perjanjian kerjasama, karena beliau bukan kontraktor. Beliau sebagai aktivis punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, khususnya Tanjung Klingking, bagaimana bisa hidup sejahtera dengan masuknya jaringan listrik PT PLN. Namun perlu diperhatikan, beliau ini kan bekerja dengan pengeluaran materi, ya, juga demi kelangsungan usaha, survive daripada ekonomis PT PLN Batam. Jadi kondisi sekarang sudah terang benderang dengan perjuangan beliau secara materi, kemudian tenaga, jasa, waktu beliau habis-habisan. Sekarang PLN yang sudah masuk dan mengutip hasil. Nah, waktu saya mempertanyakan apa perhatian PT PLN kepada saudara Firdaus terhadap masuknya PLN Batam di Tanjung Klingking. Jadi tolong saya menggugah dalam hal ini PT PLN Batam menaruh perhatian bagaimana perjuangan beliau selama 11 bulan, karena namanya aktivis LSM ini kan tidak ada dana sumber yang atau pihak lain membiayai. Jadi inilah menjadi perhatian PLN supaya daerah lain bisa beliau perjuangkan untuk bisa masuk dan termenang. Jadi kita sama-sama menaruh perhatian. Terima kasih. Batam Channel. A few moments later.